Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Syugi di channel Fosalgo. Di video tutorial kali ini kita akan membahas tentang tipe data yang ada dalam bahasa pemrograman Java, khususnya tentang tipe data primitif. Oke, tidak usah berlama-lama. Pertama kita buat dulu kelasnya. Kita langsung praktek saja. Kita buat kelas di sini di project kita yang sebelumnya ya. Di project Java dasar. Sini kita buat kelas baru di package Java dasar. Untuk kawan-kawan yang mau tahu gimana cara bikin project dan package, bisa nonton video yang pertama, video sebelumnya, video tentang bagaimana membuat project dan package di Java. Kita lanjutkan. Di sini kita buat sebuah kelas dulu. Klik kanan New Java Class. Kemudian beri nama kelasnya, kelas name-nya beri nama latihan tipe data. Oke, kelas name-nya latihan tipe data. Kemudian project-nya ya project Java dasar. Kemudian location package-nya Java dasar dan seterusnya. Yang lainnya saya biarkan default saja. Kemudian nama kelasnya, kelas name-nya adalah latihan tipe data. L-nya kapital, T-nya kapital, D-nya juga kapital. Kemudian finish. Oke, untuk komentarnya kita hapus terlebih dahulu. Boleh kita hapus ini komentarnya. Kemudian kita buat sebuah method main. Jadi kita buat sebuah method main di sini. Boleh pakai shortcutnya. Shortcutnya adalah tulis P S V M. Kemudian seketika itu pula kita tekan tombol tab di keyboard. Tab. Ya, maka kita akan dibuatkan sebuah method main. Public static void main, string ARGS. Oke, jadi nanti sini kita akan latihan tentang tipe data di dalam sini. Pertama-tama kita cari dulu referensi tentang tipe data. Kita bisa cari di sini di Google. Cari tentang Java data type. Kita akan diberikan beberapa pilihan. Ada yang di Udemy, ada dari W3 School, ada Java Tutorial Point. Kemudian ada juga ini yang dari Oracle ya. Kita coba buka dari Oracle di sini. Ya, di sini jelaskan ada tipe data primitif di Java, itu ada tipe data primitif. Kemudian ada ya, ini cuma bahas tipe data primitif. Kemudian di antara tipe data primitif itu ada tipe byte, short, integer, long, float, double, boolean, dan char. Tipe yang ini byte, short, integer, dan long ini keempat tipe ini merupakan tipe data primitif untuk bilangan bulat ya. Kemudian untuk tipe float dan double ini adalah untuk yang dua ini. Tipe float dan double keduanya untuk tipe bilangan desimal. Kemudian tipe data untuk boolean ini untuk tipe data yang hanya memiliki dua kemungkinan nilai, yaitu true or false. Kemudian untuk karakter ini berupa simbol dalam tipe data char. Jadi tipe data primitif di Java itu ada 8 ya. Makanya biasa kalau kita buka referensi lain biasanya dia sebutkan itu ada 8 tipe data primitif di Java. Ini contoh penggunaannya kalau dari W3 School. Ya, ini bilang there are 8 primitive data type in Java. Ada 8 tipe data primitif di Java. Kemudian setiap tipe data punya batasan, punya jangkauan, punya size ya. Kalau byte itu size-nya 1 byte. 1 byte itu 8 bit. Jadi ada 8 tempat untuk menyimpan tipe data berbeda. Yang nilainya 0 dan 1 ya. Berarti dia jangkauannya adalah sekitar 2 kali 10 pangkat 2 pangkat 8 ya. Dia jangkauannya adalah 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 itu sekitar 256. Kurang lebih seperti ini. Kalau dari minus 128 sampai 127 itu sebanyak 256 angka yang bisa kita simpan. Jadi dia hanya bisa menyimpan angka paling besarnya itu 127 dan paling kecilnya itu minus 128. Begitu juga short. Kalau short 2 byte, dia angka paling kecilnya adalah minus 32. Minus 32.000 nih. Kemudian sampai ke plus 32.767 32.000 ya, 32.767 bilangan bulat.
Kemudian integer ini dari berapa nih? 12 miliar. Minus 2 miliar sampai 2 miliar dan seterusnya. Long 8 byte. Kemudian float juga seperti itu, ada batasannya semua. Float dari storing 6 to 7 decimal digit. Dari 6 sampai 7 decimal digit. Kemudian ada double 8 byte. Ini jagoannya lebih besar daripada float. Kemudian kalau boolean cuma 1 bit saja, karena dia cuma butuh menyimpan satu nilai, maka dia cuma membutuhkan 1 bit saja size-nya. Kemudian char 2 byte. Oke, karena dia menyimpan tipe-tipe ASCII ya. Kemudian ya cara penggunaannya. Jadi tipe data ini digunakan untuk membuat sebuah variabel. Jadi setiap variabel di Java dia model tulisannya dia strongly type. Jadi kalau kita bikin variabel di Java itu harus dituliskan tipe datanya. Beda kalau di MATLAB atau Python, bahasa programnya itu dia bisa mendeteksi otomatis tipe data dari variabel yang kita buat. Tapi kalau di Java sebelum JDK 9 ya, masih sebelum JDK 11, dari Java pertama sampai Java 8 itu dia, kalau kita mau tulis variabel kita harus tuliskan tipe datanya seperti ini. Jadi kita harus tuliskan tipe datanya dulu, misalnya integer, kemudian spasi nama variabelnya. Kemudian kalau ada nilai awalnya kita berikan sama dengan kemudian nilai awalnya, nilai inisialnya. Oke, mungkin tidak dibahas di sini. Di Java juga ada dua macam tipe data sebenarnya. Secara garis besar ada yang disebut dengan tipe data primitif seperti ini. Yang terdiri dari 8 tadi, ada dari byte sampai char itu. Itu adalah tipe data primitif. Kemudian yang kedua, tipe datanya adalah tipe data objek atau kelas. Perbedaannya sebenarnya mudah terlihat pada saat diinisialisasi. Kalau dia tipe data primitif, biasanya dia bisa dibuat seperti ini. Integer, kemudian nama variabelnya, kemudian sama dengan tanpa menggunakan keyword new. Kalau kita buatnya tipe datanya adalah tipe data objek, selain tipe data primitif itu dia bisa dibuatnya pakai keyword new. Kemudian dibuat new ya, kemudian nilai awalnya. Itu karena yang kita panggil adalah metode konstruktornya. Jadi kalau tipe data primitif dia tidak butuh konstruktor. Ini seperti bahasa pemrograman primitif yang terdahulu itu. Pada bahasa pemrograman C dan sebelumnya dia gunakan seperti itu. Oke, kita langsung saja ke NetBeans. Kita coba buat pakai masing-masing tipe data ini. Kita mulai dari tipe data byte. Jadi cara buatnya sederhana. Kita ke main lagi. Jadi cara buat variabel di Java itu kita tuliskan nama tipe datanya dulu. Misalnya tipe datanya byte, kemudian spasi nama variabelnya, myvar1 misalnya, myvar1, kemudian titik koma, sampai di sini selesai. Kemudian kalau dia mau diberi nilai awal bisa pakai sama dengan begini. Kemudian nilai awalnya berapa? Misalnya tadi kita lihat di sini byte, tipe data byte ini. Dia bisa menyimpan nilai dari minus 128 sampai 127. Oke, kita coba masukkan angka 127. Oke, dia bisa simpan ya. Atau lebih kecil daripada 127, 125 misalnya. Oke, sampai sini selesai. Jadi dia kita buat variabel dengan tipe data byte, kemudian kita beri nilai awal 125. Kalau mau dicetak hasilnya bisa pakai sistem outprint atau pakai shortcutnya. kalau di NetBeans sort, kemudian tekan tab. Kemudian di situ saya tulis myvar 1. Oke, coba di run. Yang tertulis adalah mana? Jreng mana? Jreng mana? Belum, agak lama. Sabar. Ya ini 125. Oke, tadi di sini disebutkan bahwa tipe data byte ini dia batasannya dari minus 128 sampai 127. Artinya dia tidak bisa menyimpan angka di atas 127. Kalau kita rubah angkanya menjadi 127, kita run masih bisa. Kemudian kalau kita rubah jadi 128, ya dia langsung dikenali. Katanya apa nih? Incompatible type, tidak cocok, tipenya tidak cocok ya. Possibility conversion from integer to byte. Jadi ini kita tidak bisa menyimpannya dengan cara seperti ini. Jadi maksimal yang bisa disimpan adalah angka 127. Jadi di sini dibutuhkan semacam intuisi atau programmer insting dalam memilih tipe data.
Kalau angka yang mau kita simpan lebih besar daripada 127, jangan gunakan tipe data byte. Sebaliknya, kalau angka yang mau kita simpan adalah angka-angka kecil, maka sebaiknya disimpan dengan tipe data byte. Ini agar lebih menghemat size ruang memori. Kemudian kita coba lagi tipe data yang lain, masih banyak tipe data yang belum kita coba. Short ya, short ini lebih besar daripada byte. Dia bisa dari minus 32.000 sampai 32.767. Kita coba tipe data short. Short ya, pakai H. Short. Ya, short misalnya myvar 2 kita beli angka berapa tadi? 32.767. Coba kita lihat apakah saya salah di sini. Ya, 767 ya. Atau minus 32.768. Ya, sampai di sini dia bisa simpan. Coba kita cetak solve lagi. myvar 2. Oke. Sekarang dia bisa menyimpannya. Dan ini juga ketika kita tambah misalnya 368 ini, dia error karena ini di atas dari jangkauan. Atau sebaliknya, kalau minus 368 dia bisa ya. Bisa, tapi kalau di bawahnya lagi minus 369 dia error juga. Jadi masing-masing tipe data punya jangkauan, punya batasan. Kalau di teori bilangan di matematika ini tidak punya batasan. Kalau bilangan integer itu dia tidak punya batasan, tidak berhingga. Setiap kita memilih sebuah bilangan integer yang besar, kita akan bisa juga membuat yang lebih besar lagi berikutnya. Oke, kemudian kita coba tipe data yang lain. Jadi kalau kita membuat operasi misalnya 367 ditambah 2, ini jangan gunakan jangan gunakan tipe datanya, jangan gunakan variabel yang tipe datanya short, karena itu akan menyebabkan error. Kemudian kita coba tipe data yang lain. Di atas yang ada integer ya, integer misalnya myvar 3 ini kita guna nilai. Jadi integer ini jangkauannya lebih luas lagi, lebih jauh lagi daripada long. Dia bisa menyimpan angka sampai ini. Ini bukan pakai koma. Kalau di Indonesia ini pakai titik, tapi ini kita abaikan saja titiknya. Oke, seperti ini. Dia bisa menyimpan angka sebesar ini. Coba kita print lagi, show myvar 3. Oke, seperti ini. Kalau kita run, hasilnya adalah seperti ini. Oke, jadi kalau diminta untuk coba kamu tulis pakai integer 22 miliar, tidak bisa ya, error ya kan. Jadi ini angka terbesar yang bisa disimpan pakai integer. Kemudian sebelum saya lanjut, kalau di integer ada juga namanya literal ya. Jadi tadi disebutkan di sini ada literal. Cara penulisan integer itu bisa pakai underscore, bisa pakai underscore. Ada garis datar bawah itu. Ya. Kita bisa gunakan itu untuk pemisah antar nilai hapusan misalnya, kayak seperti ini misalnya ada. Ini boleh ada error seperti ini. Nanti dia bacanya seperti apa? Ya nanti dibacanya sama tanpa tambah underscore. Ya seperti ini, angkanya tetap seperti ini. Jadi untuk memudahkan pembacaan programmer saja. Oh, ini kalau ini sudah ratusan nih, masih kayak gini bisa boleh. Mungkin uang-uang untuk akun bank atau apa. Kita tulis seperti ini dan nanti munculnya tetap seperti nilai yang sebenarnya. Seperti ini. Ini juga berlaku untuk short ya. Ini boleh dikasih gini kayak gini. Dan dia ada error. Oke. Kita coba tipe data yang lain, masih ada tipe data yang belum kita coba. Ada long ya, ini jangkauannya lebih panjang daripada integer. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali 3 18, 9 kali 10 pangkat 18. Jadi kita coba ambil angkanya dulu, kemudian kita buat di sini variabel baru dengan tipe data long myvar
myvar 4 sama dengan titik koma. Oke, ya ini error karena kita sudah buat tadi yang sama dengan di sini. Oke, kalau long, jadi ini ada literalnya juga. Kalau mau menulis long itu dia gunakan ini, end with the letter L. Dia akhiri dengan huruf L. Boleh L besar oleh L kecil, tapi di sini dia bilang it's recommended that you use the uppercase. Kita direkomendasikan untuk menggunakan huruf kapital ya, uppercase. Because the lowercase letter is hard to distinguish from the digit 1. Karena huruf L ini sangat sulit biasanya dibedakan dengan angka 1 kalau di editor program pemrograman kayak NetBeans seperti ini. Jadi ya, kita lihat juga error di sini, apa kita cek. Integer number too large. Katanya dia ini bilangan integer ini sangat besar. Padahal kita sudah buat tipe data long. Jadi di sini dia kasih pembeda antara bilangan integer dengan long itu. Sama-sama integer ya, antara bilangan yang int dengan long ini. Kalau yang long ini pakai L di belakang, L besar. Boleh L pakai L kapital atau pakai L kecil seperti ini. Cuman sarannya tadi jangan pakai L kecil karena sangat sulit membedakan antara L dengan 1 ya. Kalau kita tulis 1 di sini kan ini mirip sebenarnya. Ini mirip, sangat sulit dibedakan. Makanya sarannya gunakan L kapital seperti ini. Salah, ini lebih besar daripada. Ya, jangkauannya L juga, long juga seperti ini. Dia punya batasan juga. Jadi bilangan integer yang paling besar bisa ditulis di tipe data primitif itu adalah ini. Dan itu pun harus menggunakan tipe data long ya. Terus pertanyaannya bagaimana kalau kita mau menjumlahkan bilangan yang lebih besar daripada ini? Kira-kira bagaimana solusinya? Kalau dalam pemrograman itu ada solusinya, dia gunakan string. Kalau di Java ada solusinya, kita gunakan big integer. Jadi kita masih bisa buat bilangan integer yang lebih besar daripada ini. Tapi itu yang digunakan adalah big integer. Atau biasanya programmer bikin pakai string. Bikin kelas pakai string. Jadi dia buat tipe data objek. Sebenarnya yang disimpan adalah string, tapi bisa dioperasikan seperti bilangan integer. Mungkin akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita coba cetak dulu ini. myvar 4. Kita run file, dan ini adalah hasilnya. Ini kalau kita tambah satu angka saja, 1 ditambah ini, dia masih bisa cetak enggak ya? Coba kita run file. Oh, masih bisa. Nah, dia jadi minus. Ini artinya yang sesuatu yang unik. Ini kan angka positif ya. Ini adalah angka tertinggi di bilangan long. Dan kalau kita tambah 1, kenapa dia berubah menjadi minus? Karena dia kembali ke putaran bawah, angka paling bawah, paling dari long, ditambah 1. Jadi ini adalah batasan dari tipe data long. Jadi setiap tipe data primitif di Java punya batasan. Oke, kita coba lagi bilangan berikutnya. Tipe data berikutnya maksud saya. Tipe data berikutnya ada float dan double. Ini juga punya batasan juga. Kemudian sebelum saya lanjut, ini perlu saya jelaskan dari keempat tipe data yang kita gunakan sebelumnya. myvar, kemudian ini myvar 2, myvar 3, myvar 4. Ini tipe datanya adalah tipe data untuk bilangan bulat. Ya, boleh saya tandai di sini. Di sini tipe data untuk bilangan bulat. Kemudian untuk bilangan desimal itu kita gunakan tipe data, dua tipe data, ada float sama double. Tipe data untuk bilangan desimal. Nah, di situ kita bisa gunakan tipe datanya adalah double atau float. Kita coba yang paling kecil dulu, float, kemudian myvar 5. Ini sama dengan 96,345678900123. Nah, ini error. Nah, di sini tadi disebutkan bahwa ini float ini
store fractional bilangan pecahan sufficient from storing 6 to 7 decimal digit, menyimpan 6 sampai 7 decimal digit. Kalau ini yang double bisa sampai 5 decimal digit. Coba kita lihat sini berapa ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini sudah lewat dari 6, sudah lewat, ternyata dia cuma bisa simpan dari berapa ulang-ulang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Katanya tadi 6 sampai 7 ya, jadi kita boleh 6 boleh 7 kan. Kenapa error? Oh ini kita errornya mungkin bukan. Ini ke model evolusi conversion from the double to float. Nah, kita lihat lagi. Kita lihat apa sebabnya. Kita coba hapus dulu. Hapus. Ya ternyata sebabnya bukan ini. Coba kita baca lagi di sini. Gimana cara mereka membuat tipe data float? Ya saya lupa. Di sini di float ini ada penggunaan literal juga ya. Kalau float itu pakai F. Floating point literal ini pakai F. Ya, N, F, or F. Bisa pakai F kapital atau F huruf kecil. Otherwise type to double N, it can copy the optional N gitu. Ya kalau double pakai D. Kalau double ini opsional, tapi kalau F ini kayaknya disarankan. Kita coba dulu pakai F di sini belakangnya. Coba kita tambahkan F di belakangnya. Oke, ternyata itu masalahnya. Kita harus menuliskan huruf F di belakang. Boleh pakai huruf F kapital atau F lowercase ya. Kita pakai F kapital saja. Oke. Kemudian kita cetak South lagi. South MyVar 4. MyVar 5 maksudnya. Ya pada saat di print ini dia tidak mencetak huruf F-nya. Dia tidak mencetak huruf F-nya, dia hanya mencetak angka langsung. Dan tidak semua angkanya dicetak. Nanti kita coba cari sebabnya kenapa. Jadi cetaknya cuma sekitar berapa angka ya. Oke, itu mungkin format tulisannya. Nanti kita pelajari lagi, kita cari apa sebabnya. Kita lanjut saja dulu untuk tipe data double. Tipe data double bisa kita buat MyVar 6, kemudian sama dengan 876.543,12345 titik koma. Kemudian kita cetak lagi South MyVar 6. Oke, salah, tidak ada petiknya ya. Coba kita run file ya, ini hasilnya. Tadi juga disebutkan kalau untuk tipe data double kita bisa pakai literal D di belakangnya seperti ini. Coba run file. Oke, kemudian kita lihat lagi di sini tutorialnya. Untuk tipe data bulan ya, ada tipe data bulan juga. Tipe data ini hanya bisa menyimpan bilangan yang terdiri dari dua angka ya, dua jenis nilai, true or false. Jadi kita tulisnya seperti ini, tulis tipe datanya bulan, kemudian MyVar 7 sama dengan misalnya true. Nah, dia cuma bisa disimpan nilai dua nilai saja. Kalau bukan true berarti false. Berarti kemudian South kita tulis nilainya MyVar 7. Kita run. Oke, ini false. Kemudian yang terakhir di tipe data primitif di Java itu adalah tipe data char. Ini untuk menyimpan karakter ya. Kita bisa buatnya dengan cara seperti ini, char MyVar 8 sama dengan ya, dia hanya bisa menyimpan satu karakter saja, bisa berupa simbol, huruf besar, huruf kecil atau angka, tapi hanya satu saja. Oke, cara penulisannya dia pakai petik 1, tanda petik 1 seperti ini. Ya ini, char dia pakai petik 1 seperti ini. Jadi kita tuliskan di sini, misalnya kita mau tuliskan lambang dolar kayak gini, ya seperti caranya. Kemudian kalau mau di print South, kita print di sini MyVar 8. Run file, kita lihat hasilnya.
ya false, kemudian dollar. Kalau diganti menjadi @akeong runfile. Oke, seperti ini. Oke, ini adalah tipe data 8 tipe data primitif di Java ya. Tidak ada byte, kemudian short, integer, long. Kemudian ini tipe data untuk desimal ada float dan double. Kemudian tipe data untuk logika boolean. Ada tipe data bool. Kemudian untuk karakter ini kita gunakan char. Kemudian kalau lebih dari 2 huruf gimana cara nulisnya, atau 2 simbol. Jadi kalau lebih dari 2 simbol itu kita gunakan string ya. String tidak termasuk tipe data primitif. Dia termasuk tipe data kelas atau reference atau objek ya. Oke, kemudian sebenarnya di Java ada tipe wrapping untuk membungkus tipe data objek untuk tipe data primitif. Tipe data objek yang isinya adalah tipe data primitif, namanya tipe data wrapping. Ini biasa digunakan untuk beberapa hal tertentu. Misalnya kita mau tahu berapa sih nilai double terbesar, berapa nilai terbesar di tipe data double. Tipe wrapping ini bukan tipe data primitif lagi, tapi mungkin bisa saya perlihatkan sedikit. Wrap. Ya, misalnya saya mau tahu berapa dengan double terbesar. Saya buat tipe data double dulu, variabel bertipe data double. Misalnya saya beri nama max atau pakai m kecil. Begini, max sama dengan, ya cara panggilnya tulis dia di awal dengan huruf kapital ya, double seperti ini, double. Kemudian tekan titik, di sini dia akan munculkan metode-metode yang ada dalam kelas double ini. Saya tekan titik, ini ada. Kalau saya mau tahu nilai terbesarnya adalah, saya panggil metode ini max value. Nah, kemudian coba saya run, saya show dulu max ya. Run file, harusnya dia nilainya sama dengan ini. Mana tadi? Bukan. Oh, udah ada tadi. Saya belum sempat print. Tapi kita coba mau lihat nilai terbesar di double itu adalah ini, ternyata nilai paling besar di double 1,797 kali 10 pangkat 308. Itu adalah nilai terbesar di double. Kita coba tipe data lain, integer max in. Nah, ini sama dengan integer, pakai huruf kapital juga, integer titik max value. Nah, titik koma, kita coba run, show dulu, kemudian max. Nah, ini ada trik juga ya, kalau kita tidak hafal variabelnya bisa tulis ma begini, terus tekan tombol kontrol dan spasi. Nah, dia muncul sih, ternyata yang tadi max ini. Kemudian kita coba run file. Saya ini angkanya 362147647. Berapa tadi tipe data integer? Ya, 2147647. Oke, ini saya kira untuk materi tentang tipe data primitif di Java saya cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah kita akan ketemu lagi di video tutorial berikutnya. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.